Halo teman-teman santuy, ini adalah part ke-8 dari rekap Fight Brick Spear. Sunner yang masuk ke lembah petir untuk mencari ibu naga pingsan tak sadarkan diri setelah disenggol oleh sambaran kilat. Sementara itu Xiaoyan masih berjuang mati-matian untuk mengalahkan Xiao Chu agar bisa keluar dari sana. Hal yang membuat Xiaoyan kaget, ternyata Xiao Chu adalah seorang maniak bela diri. Seluruh hidup leluhurnya itu didedikasikan hanya untuk mempelajari dan mencintai ilmu bela diri. Xiaoyan menegaskan terhadap Xiao Chu yang memaksanya ingin menjadikannya sebagai seorang petarung nomor 1 di dunia, bahwasannya dia tidak segila itu. Alasannya memperdalam bela diri hanyalah demi melawan aula jiwa dan melindungi semua orang-orang yang dia kasihi. Xiaoyan memohon agar dia diizinkan untuk keluar dari sini, tetapi Xiao Chu tetap teguh kepada keputusannya, hanya akan membiarkan Xiaoyan keluar jika Xiaoyan sudah bisa mengalahkannya. Masuk ke dalam dimensi cincin, Xiaoyan pun curhat kepada Yao Shen mengatakan meskipun dia cinta terhadap ilmu bela diri dan berharap dia bisa menciptakan ilmu bela dirinya sendiri, dia tetap lebih mencintai keluarga dan kawan-kawannya yang kini sedang sangat dia cemaskan. Hari-hari Xiaoyan berlatih tanding di bawah bimbingan Xiao Chu pun kembali berlanjut. Tidak ada tanda-tanda Xiaoyan yang mampu mengalahkan leluhurnya itu, sementara waktu yang tersisa hanyalah tinggal 10 hari. Xiaoyan yang frustasi dan juga mencemaskan kondisi Sunner hanya bisa memandangi mutiara naga Sunner. Di Pulau Naga, Kuyen dan ayahnya tengah menghadapi krisis dikeroyok oleh 3 keluarga naga lainnya. Tiba-tiba saja Fan Lao muncul di sana dan menunjukkan mutiara ibu naga yang dia ambil. Ternyata konflik internal 3 kelompok keluarga naga yang menyerang keluarga Sunner ini adalah ulah Fan Lao. Fan Lao mengatakan 3 kelompok tersebut telah meminum darahnya dan mengabdi kepadanya. Jika kakek Sunner tidak mau tunduk kepadanya, maka hanya akan ada satu jalan kehancuran bagi mereka. Ingin menyelamatkan keluarganya, kakek Sunner atau ayah Kuyan ini memutuskan untuk meminum darah dari Fan Lao. Di lembah petir, Sunner yang tersadar mendapati ibu naga yang telah menyelamatkannya. Ibu naga mengatakan dia ditawan di lembah ini oleh Fan Lao dan mutiaranya ini diambil Fan Lao sehingga dia tidak bisa keluar dari sini. Maka itu ibu naga ingin mengangkat Sunner menjadi ibu naga berikutnya untuk mempersatukan klan Gu yang sekarang terpecah belah. Ibu naga pun menyalurkan semua kekuatan dan keterampilan yang dia miliki ini kepada Sunner. Lalu dia pun berpesan agar Sunner bisa membunuh Fan Lao dengan sebuah pusaka keluarga Gu, yaitu busur penakluk surga. Ilmu gerakan 3000 guntur yang tidak lengkap yang dulunya Xiaoyan ambil di perpustakaan keluarga Xiao, ternyata sisa gulungan ilmu itu ada pada ibu naga. Setelah menyerahkan sisa gulungan ilmu 3000 guntur itu, ibu naga mengingatkan Sunner yang kelak memiliki tanggung jawab besar. Sunner haruslah melupakan Xiaoyan dan berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidup klan Gu dengan mencuri giok kuno yang ada pada keluarga Xiao. Usai itu ibu naga pun melakukan bunuh diri dan Sunner juga pergi dari sana dengan busur penakluk surganya. Sementara itu kakek Sunner yang meminum darah Fan Lao mulai merasakan dia yang tidak mampu mengontrol tubuh dan keinginannya sendiri. Dia berkata pada putranya kalau dia meminum darah Fan Lao sebelumnya hanyalah untuk menahan serangan Fan Lao, menunggu momen agar mereka bisa melakukan comeback setelah Sunner kembali. Namun dia tidak menyangka racun darah Fan Lao bisa bereaksi secepat ini dan kini telah menguasainya. Tak ingin dikuasai oleh Fan Lao, dia melakukan bunuh diri dengan menghancurkan mutiara hidupnya sendiri. Fan Lao yang mempelajari pengkhianatan itu menjadi geram dan memerintahkan penyerangan terhadap keluarga Sunner. Xin lalu memperlihatkan mayat-mayat yang berserakan, menyisakan Kuyan seorang diri melawan semua musuh yang masih tersisa. Di momen-momen terakhir ayahnya yang terkepung, Sunner pun tiba-tiba muncul dan mengumumkan kini dia sudah menjadi ibu naga. 3 ketua pulau yang memimpin penyerangan terhadap ayah mereka ini dipanah jatuh saat mereka hendak kabur, dan Sunner pun berhasil meredakan pertikaian internal tersebut dengan mendapatkan hormat dari semua orang. Lepas itu Sunner mencari Fan Lao dan berduel dengannya. Dia sendiri cukup kaget melihat kekuatannya yang kini sudah di atas Fan Lao yang memilih untuk kabur dari sana. Pada sisi lainnya, Yao Chen memberikan Xiaoyan semangat untuk menciptakan teknik bela dirinya sendiri. Panatua obat itu meyakinkan agar Xiaoyan bisa menciptakan ilmu baru.
Xiaoyan harus melupakan teknik-teknik yang telah dia pelajari selama ini. Dari percakapan dan perenungannya itu, Xiaoyan yang mendapatkan pencerahan menantang Xiao Chu untuk bertarung di hari terakhir yang tersisa. Dengan agresif, Xiaoyan mengeluarkan teknik pemisah jiwa yang dia kombokan dengan berbagai keterampilan yang dia pelajari selama ini. Namun semuanya masihlah terlalu jauh baginya untuk mengalahkan Xiao Chu. Pada akhirnya, Xiaoyan pun mengeluarkan dua jenis inti apinya, inti api tulang es dan juga inti api Raja Singa. Dengan nekat, Xiaoyan mencoba untuk menggabungkan kedua jenis inti api yang bisa meledak itu. Xiao Chu cukup histeris memperingati Xiaoyan untuk menghentikan aksinya tersebut, tapi Xiaoyan malah kembali mengeluarkan inti api ketiganya, yaitu inti api bumi teratai hijau, di mana pada akhirnya Xiaoyan berhasil menyatukan ketiga inti api tersebut menjadi sebuah inti api yang baru yang sama sekali tidak pernah disaksikan oleh Xiao Chu sebelumnya. Sementara Xiaoyan kehabisan seluruh energi Qi-nya dan jatuh pingsan, Xiao Chu yang mencoba bergelut dengan inti api itu pun menerima ledakan, dan dia kembali dengan seluruh tubuhnya yang gosong, tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi kekaguman terhadap kehebatan Xiaoyan. Setelah menyadarkan Xiaoyan, Xiao Chu mengatakan dia kini sudah mengakui kehebatan Xiaoyan yang bisa menciptakan ilmu seluar biasa ini, dan dia tidak akan lagi menawannya di sana, walaupun secara teknis Xiaoyan tidak benar-benar mampu mengalahkannya. Xiao Chu meminta Xiaoyan untuk memberikan nama atas ilmu penggabungan ketiga inti api itu, dan Xiaoyan pun menamakan ilmu itu sebagai inti api amarah Buddha. Lalu secara tiba-tiba Xiao Chu melemparkan sebutir obat ke mulut Xiaoyan, mengatakan itu adalah obat pemulih jiwa. Di dunia ini hanya dia dan Xiaoyan yang mengkonsumsi obat dewa ini, dan dengan memakan obat ini artinya Xiaoyan bisa mati 2 kali. Xiao Chu pun masuk ke dalam petinya untuk tidur dan meminta Xiaoyan untuk mengunjunginya dalam waktu 60 tahun ke depan. Setelah memberikan ucapan terima kasihnya, Xiaoyan yang keluar dari basement rahasia itu tidak bisa menemukan kedua kakak sepupunya yang tiba-tiba menghilang secara misterius. Xiaoyan yang marah melabrak ke geng saingan kakaknya, tapi dari aksinya itu dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berarti. Teringat dengan Sun Er, Xiaoyan pun segera cabut dari sana. Di Pulau Naga sendiri, Sun Er kini menjabat menjadi ibu naga, sedangkan ayahnya menggantikan jabatan kakeknya menjadi 1 dari 4 ketua naga. 3 ketua naga yang telah melakukan kontrak darah dengan Fan Lao disidang di hadapan Sun Er. Sun Er menyita 3 mutiara kehidupan dari ketiga ketua itu, lalu memerintahkan untuk menghilangkan Qi mereka dan mengurung mereka ke dalam lembah petir. Sun Er lalu membuat sejumlah pengaturan untuk menstabilkan kondisi klannya. Salah satunya adalah dengan mencari 3 orang pengganti ketua Pulau Naga yang baru. Sementara itu di sisi lainnya di markas Sekte Yinlan, terlihat Yan Ran dengan kakak seperguruannya Yin Yin sedang berlatih tanding. Usai itu Yan Ran sempat mencuri dengar pembicaraan antara Yin San dengan Guru Gu, di mana janji duel antara Xiaoyan melawan Yan Ran 3 tahun yang lalu sudah sangat dekat waktunya. Di sini terlihat Yin San yang tidak tenang dengan eksistensi Xiaoyan dan ingin melenyapkan nyawa Xiaoyan. Kemudian Yan Ran dipancing oleh Yin Yin hingga tiba ke dalam penjara. Di sana dia melihat Xiao Chan yang dikurung di dalam sel. Dia diam-diam menyelinap ke dalam sel untuk mencari tahu, dan ayah Xiaoyan memberitahukan bahwa ke-13 tetua Sekte Yinlan telah membunuh semua anggota keluarga klan Xiao dan menangkapnya, memenjarakannya di sini. Xiao Chan juga memberitahu kalau Yin San, gurunya Yan Ran, telah bekerja kepada Aula Jiwa. Yan Ran sempat ingin membebaskannya, tetapi Xiao Chan yang tampak sudah tidak mempedulikan nyawanya menolak untuk kabur. Di Pulau Naga, Sun Er yang tengah rindu pada Xiaoyan tiba-tiba saja diserang oleh pembunuh bertopeng. Sementara itu, Yin San akhirnya menemui Xiao Chan. Apa yang diinginkan Yin San dari Xiao Chan ternyata adalah sebuah giok kuno. Teman-teman masih ingat ya di bagian cerita sebelumnya saat Yan Ran mengambil giok kuno keluarganya dari tubuh sang kaisar. Nah, masing-masing dari 5 klan aliansi ini memiliki pusaka giok kuno, dan kelima potongan giok kuno ini bila disatukan akan menjadi kunci yang bisa membuka kuburan kuno. Dalam kuburan itu berisikan ilmu-ilmu dewa petarung. Dengan adanya ilmu-ilmu dewa petarung tersebutlah, para aliansi 5 klan baru akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Aula Jiwa.
Untuk itu boleh dibilang Yinsan ini adalah seorang oportunis yang menginjakkan kakinya di dua buah perahu. Satu sisi dia sekarang mengabdi kepada Aula Jiwa, tetapi di sisi lain dia ingin mengumpulkan 5 giok kuno untuk membuka kuburan dan mempelajari ilmu Dewa Petarung demi mengalahkan Aula Jiwa. Xiao Shan menolak untuk menyerahkan giok kunonya dan mengungkapkan kekecewanya kepada Yinsan yang telah memimpin 5 aliansi klan selama ini. Tak lama utusan Aula Jiwa Fan Lao pun datang ke sana dan mengambil Xiao Shan pergi dari sana. Yan Ran yang menguping di sana diperingati oleh Fan Lao, lalu Yinsan pun mengajak Yan Ran untuk berbicara. Yinsan menceritakan kepada Yan Ran tentang sejarah di antara Dewa Petarung dan reinkarnasi jiwa yang memimpin organisasi Aula Jiwa. Dulunya Dewa Petarung dan reinkarnasi jiwa adalah 2 orang bersaudara. Berdua mereka menaklukkan semua benua pertarungan Qi yang ada di seluruh dunia. Namun di suatu hari terjadilah percekcokan di antara kedua bersaudara itu. Dewa Petarung yang menang menyegel reinkarnasi jiwa. Untuk itu, sejarah menuliskan Dewa Petarung sebagai orang baik, dan reinkarnasi jiwa dituliskan sebagai orang jahat. Yinsan mengatakan sejarah selalu dituliskan oleh mereka yang menang, dan mereka yang menang biasanya selalu dianggap benar. Lebih jauh, Yinsan menerangkan, kini reinkarnasi jiwa yang dulunya disegel oleh Dewa Petarung mulai bangkit kembali dan akan mengklaim kembali semua kekuasaan yang dulunya pernah dia raih bersama Dewa Petarung. Jadi tidak ada salahnya jika kini dia mengabdi kepada Aula Jiwa. Lagi pula semua yang dia lakukan ini adalah demi keberlangsungan sekte Yinlan yang di kemudian hari akan dia wariskan kepada Yan Ran. Yinsan kemudian meminta agar Yan Ran menyerahkan batu giok kuno dari keluarga Nalan kepadanya. Tetapi Yan Ran yang kaget menolak hal itu dan dia pun dipenjarakan oleh Yinsan. Ternyata Yinsan sebelumnya tahu kalau Yan Ran menyelinap ke dalam penjara untuk menemui Xiao Shan. Kembali ke Pulau Naga, Sun Er mempelajari paman keempatnya yang tengah sakit berkunjung ke kamar si paman. Curiga ada yang tidak beres, Sun Er yang memeriksa menemukan luka di tangan si paman dan dia menuduh si paman adalah orang yang hendak membunuhnya di malam sebelumnya. Untuk membuktikan kejahatan 2 orang pamannya kepada ayahnya, Sun Er mengajak 2 pamannya dan ayahnya untuk berbicara bersama. Setelah mengawasi sebentar, Sun Er dapat memastikan kalau paman kedua dan paman keempatnya ini adalah orang yang menyerangnya semalam. Sun Er menunjukkan giok kuno milik keluarga Gu yang tersembunyi di dalam busur penakluk surganya dan memperingati mereka jangan berharap untuk bisa mencuri pusaka ini. Setelah disudutkan oleh analisa Sun Er, kedua paman ini pun mengakui pengkhianatan mereka yang bekerja kepada Fan Lao dengan alasan keterpaksaan dan demi kebaikan keluarga mereka. Dengan statusnya sebagai ibu naga, Sun Er mengganjar kedua pamannya ini dengan hukuman penjara seumur hidup. Lalu dia pun meminta izin kepada ayahnya untuk meninggalkan pulau untuk mencari Xiaoyan. Pada akhirnya Sun Er yang bertemu dengan Guru Luolin berjumpa kembali dengan Xiaoyan. Setelah melepaskan kerinduan mereka, Xiaoyan diajak Luolin untuk bertemu dengan kawan-kawannya. Selain Han Xian, Hu Jia dan juga Hao Tian, terlihat Lin Xiuya yang kini sudah kembali dari cutinya. Bersama-sama mereka lalu menemui Mi Tengshan dan Panatua Qi yang mengabarkan semakin merajalelanya dan semakin kuatnya teror Aula Jiwa di belakangan hari ini. Mi Tengshan mengajak mereka semua untuk kembali ke akademi agar bisa membentuk markas pertahanan dan perlawanan dalam menghadapi Aula Jiwa. Mereka semua setuju untuk pulang ke akademi dengan cara berpencar menjadi 3 grup di mana Xiaoyan dan Sun Er akan berbarengan dengan Mi Tengshan. Sementara itu, Yan Ran yang dipenjara pada akhirnya memutuskan untuk menyerah. Entah apa motifnya, Yan Ran membuat kesepakatan dengan Yinsan bahwa dia akan menyerahkan giok kuno keluarganya, namun Yinsan harus mengangkatnya sebagai ketua sekte Yinlan berikutnya. Yinsan yang setuju menyatakan dia akan mengangkat Yan Ran sebagai ahli warisnya di hari pernikahan Yan Ran nanti. Pada hari itulah Yan Ran nantinya harus menyerahkan giok kuno kepadanya. Setelahnya Yinsan memanggil Guru Gu dan Han Feng menginstruksikan mereka untuk memastikan agar Xiaoyan datang ke acara janji duel dengan Yan Ran supaya mereka bisa menghabisi Xiaoyan di hari tersebut. Sementara itu, Yan Ran pergi melabrak kakak seperguruannya Yin Yin yang sebelumnya dengan sengaja membuat dia menemukan Xiao Shan lalu melaporkannya kepada guru mereka.
Inin yang tampaknya sensi dan tidak senang dengan Yanran ini mengajaknya ke belakang gunung. Di sana Yinin tiba-tiba menyerang Yanran dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit di antara mereka. Seiring berjalannya pertarungan itu, Yinin mulai mempelajari kemampuan Yanran yang jauh lebih tinggi darinya. Dia mengutuk Yanran yang berpura-pura lebih lemah darinya selama ini. Lalu Yanran pun mengakui bahwa dia telah mewarisi semua kekuatan Qi dari mendiang kakeknya Nalancie. Pada akhirnya Yinin mengakui kalau dia benci kepada Yanran yang telah menjadi pesaingnya dalam menjadi penerus sekte Yinlan berikutnya. Dia menjebak Yanran karena ingin Yanran dibenci oleh Yinsan, tetapi semua itu percuma saja, kata Yinin. Yinin mengaku selama ini dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Yinsan yang telah memungutnya sejak kecil. Semua misi yang diberikan Yinsan dia kerjakan dengan sangat baik, mulai dari misi berbahaya mencari harta karun sampai-sampai pada misi yang mengharuskannya untuk bersinggungan dengan sekte darah Van Lao. Akan tetapi setelah semua yang dia lakukan, Yinsan hanya memandangnya sebagai seekor anjing dan tidak benar-benar ingin mengangkatnya sebagai calon penerus berikutnya. Di sini Yinin juga memperlihatkan kilauan mata merahnya, menandakan dia telah terinfeksi oleh racun darah Van Lao. Dalam mempersiapkan upacara pernikahannya dengan Guru Gu, Yanran memanggil ayahnya ke markas Yinlan. Di sana dia menyerahkan plakat ketua klan Nalan, meminta ayahnya untuk diam-diam menggerakkan 8 pengawal elitnya, agar ke-8 pengawal itu bisa berhadapan dengan Yinsan di acara pernikahannya nanti. Pada sisi lainnya, perjalanan Mi Tengshan tiba-tiba dihambat oleh sebuah kekuatan. Hutan di hadapan mereka tiba-tiba berkabut dan ada lentera-lentera hijau yang melayang di sekitaran mereka. Mi Tengshan memberitahukan orang yang mencegat mereka ini berasal dari klan Fu, klan kriminal yang sudah tersohor rekor kejahatannya. Xiaoyan pun menjadi bersemangat mendengar hal ini dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membasmi klan jahat tersebut. Di hadapan mereka akhirnya muncullah seorang nenek-nenek dari klan Fu yang dimaksud. Nenek itu mengaku dia diperintah oleh Van Lao, dan dengan keterampilannya itu dia merapalkan mantra yang memanggil mayat-mayat hidup dalam jumlah yang sangat besar. Pertarungan yang sangat sengit pun terjadi seketika itu juga. Menghadapi mayat hidup itu yang bisa selalu bangkit dan terus-menerus menguras tenaga mereka, Xiaoyan pada akhirnya melakukan serangan menusuk ke si nenek dan berhasil melumpuhkan semua kekuatan mayat tersebut. Pada akhirnya Sun Er membunuh nenek dari klan Fu itu dengan tembakan busur Qi-nya. Sepulangnya ke akademi, para dewan guru membuat rapat darurat untuk menghadapi kekuatan alau jiwa yang sudah mencapai puncaknya. Han Feng dan Guru Gu yang merupakan pengkhianat tentunya mengerjakan seperti apa yang Yinsan minta sebelumnya. Mereka menyarankan agar akademi membentuk pasukan dari para siswa untuk melawan aula jiwa. Saran seperti ini tentunya sangat masuk akal dan didukung oleh Guru Keye yang hobinya menjilat ke Han Feng. Namun Mi Tengshan tidak mudah terjebak oleh hal ini. Dia mengatakan para siswa tidak seharusnya dijadikan sebagai ujung tombak pertarungan. Sepantasnya Yinsan yang menjadi pemimpin 5 klan aliansi yang seharusnya menjadi barisan terdepan untuk bertarung dengan aula jiwa. Mi Tengshan yang ngamuk mempertanyakan, kenapa sekte Yinlan yang memiliki banyak sekali petarung berkaliber Grandmaster tidak mau menjadi barisan terdepan, malah ingin membentuk pasukan dari para siswa akademi. Pada video bagian berikutnya kita akan menamatkan ceritanya ya teman-teman santuy sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. See you and bye-bye.